Pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini bergerak terlalu cepat dan bersuara terlalu keras? Ada saat-saat di mana hal-hal kecil yang bagi orang lain terasa biasa saja, namun bagimu terasa seperti serangan yang bertubi-tubi. Suara kendaraan yang saling bersahutan, cahaya lampu yang terlalu terang, hingga percakapan yang tumpang tindih, semuanya terasa menghimpit ruang napasmu hingga kamu merasa sesak di tengah keramaian. Rasanya seperti memiliki antena yang terlalu sensitif, menangkap setiap getaran emosi dan kebisingan yang ada di sekitarmu tanpa bisa memilih mana yang ingin kamu terima. Kamu tidak sedang mencari perhatian, kamu hanya merasa lelah karena kapasitas jiwamu sudah mencapai batasnya. Di titik ini, keinginan terbesarmu hanyalah menemukan satu sudut sunyi di mana kamu bisa meletakkan semua beban itu dan sekadar menjadi dirimu sendiri tanpa perlu berpura-pura kuat. Bagi sebagian dari kita, menjadi sensitif adalah sebuah pengalaman yang melelahkan sekaligus membingungkan. Kita sering bertanya-tanya mengapa hal sederhana bisa membuat kita merasa sangat kewalahan, sementara orang di sekitar kita tampak serius saja. Ada perasaan terisolasi saat kita menyadari bahwa batas toleransi kita terhadap stimulasi lingkungan jauh lebih rendah dibandingkan kebanyakan orang. Ketidakmampuan untuk menyaring kebisingan ini seringkali membuat kita dicap sebagai orang yang terlalu perasa, lemah, atau bahkan terlalu pemilih. Namun, sebenarnya yang terjadi adalah sistem saraf kita sedang bekerja ekstra keras. Kita tidak hanya mendengar suara, tetapi merasakan tekanan di baliknya. Kita tidak hanya melihat wajah, tetapi membaca setiap perubahan kecil dalam raut muka seseorang. Kewalahan ini muncul bukan karena kita tidak mampu menghadapi hidup, melainkan karena kita memproses segala sesuatunya dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Setiap detail kecil masuk ke dalam pikiran, dianalisis, dan disimpan, hingga akhirnya memori dan energi kita terasa penuh sesak. Dunia yang bagi orang lain adalah panggung, bagi kita terkadang terasa seperti badai yang tak kunjung reda. Kita sering mencoba melawan perasaan ini dengan memaksakan diri untuk menyesuaikan diri. Kita mencoba menjadi keras agar tidak mudah terluka, atau mencoba menutup telinga agar tidak terlalu terganggu. Namun, semakin kita menolak sensitivitas ini, semakin besar rasa lelah yang mengendap di dalam dada, karena kita sedang berperang melawan fitrah diri kita sendiri. Padahal, sensitivitas ini sebenarnya adalah sebuah kemampuan untuk menangkap nuansa yang terlewatkan oleh orang lain. Kemampuan untuk merasakan empati yang mendalam, menangkap kesedihan yang tersembunyi di balik senyum, atau mengagumi keindahan kecil yang sering diabaikan. Ini adalah cara otak kita berkomunikasi dengan dunia secara lebih mendalam dan detail. Menyadari hal ini adalah langkah awal untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Menjadi sensitif bukan berarti kamu rusak atau cacat secara emosional. Kamu hanya memiliki cara yang berbeda dalam memproses informasi. Kamu adalah pengamat yang teliti, perasa yang tulus, dan jiwa yang mampu melihat warna-warna yang tidak terlihat oleh mata biasa. Jadi, ketika dunia terasa terlalu keras untuk diterima, ketahuilah bahwa tidak apa-apa untuk merasa lelah. Tidak apa-apa jika kamu butuh waktu lebih lama untuk pulih setelah berada di keramaian. Validasi ini penting agar kamu tidak lagi merasa bersalah atas kebutuhanmu akan ketenangan, karena ketenangan itulah yang menjaga jiwamu tetap utuh. Bayangkan kamu berada di sebuah ruangan yang penuh dengan orang. Suara tawa yang keras, denting sendok yang beradu dengan piring, hingga bisikan-bisikan kecil yang saling tumpang tindih. Bagi kebanyakan orang, itu hanyalah latar belakang suara yang biasa. Namun bagimu, setiap bunyi itu terasa tajam, seperti ribuan jarum kecil yang menusuk konsentrasimu hingga kamu kehilangan arah dalam percakapan. Bukan hanya soal suara, tapi juga tentang energi yang tidak terlihat.
Kamu bisa merasakan ketegangan di antara dua orang yang sedang berdebat meski mereka tidak bersuara. Kamu bisa merasakan kesedihan yang kental di ruangan itu, bahkan saat semua orang tertawa. Stimulasi ini masuk tanpa izin, memenuhi ruang kepalamu, dan membuatmu merasa terjebak dalam kebisingan yang tidak bisa kamu kontrol. Lalu ada ekspektasi orang lain yang tidak terucap, namun terasa begitu nyata. Tatapan mata yang menuntut, bahasa tubuh yang menghakimi, atau sekadar tekanan untuk terlihat ceria di saat energimu sudah berada di titik nol. Hal-hal tidak kasat mata ini justru menjadi beban yang paling berat, karena kamu tidak tahu bagaimana cara mengomunikasikannya tanpa terlihat aneh. Kamu mulai merasa bahwa dunia ini terlalu berisik, bukan hanya secara auditori, tetapi juga secara emosional. Kamu merasa seperti spons yang menyerap semua energi di sekitarmu hingga kamu tidak lagi memiliki ruang untuk dirimu sendiri. Pada saat itulah, keinginan untuk menghilang sejenak menjadi satu-satunya jalan keluar yang terasa masuk akal bagi pikiranmu. Ada rasa malu yang seringkali menyertai perasaan ini. Kamu merasa bersalah karena tidak bisa bertahan lebih lama di acara keluarga atau merasa tidak enak, karena harus pulang lebih awal dari pertemuan teman. Kamu takut dianggap sombong atau tidak sosial, padahal sebenarnya kamu hanya sedang berusaha menyelamatkan dirimu dari serangan stimulasi yang berlebihan. Kewalahan ini adalah nyata. Ini bukan sekadar rasa malas atau kurang percaya diri. Ini adalah reaksi tubuh dan jiwa yang sudah mencapai batas maksimalnya. Rasa lelah yang muncul bukan karena aktivitas fisik yang berat, melainkan karena beban mental yang harus memproses terlalu banyak informasi dalam satu waktu yang bersamaan. Kini, mari kita ubah cara pandang kita. Selama ini, mungkin kamu melihat sensitivitas ini sebagai sebuah beban atau bahkan kelemahan yang menghambat langkahmu. Kamu merasa bahwa menjadi terlalu perasa hanya membuatmu mudah terluka dan rentan terhadap rasa sakit. Namun, benarkah begitu? Ataukah sebenarnya ini adalah sebuah kekuatan yang belum kamu pahami sepenuhnya? Jika kita melihat lebih dalam, kemampuan otakmu untuk memproses informasi secara mendalam adalah sebuah anugerah. Karena kamu merasakan segala sesuatunya secara intens, kamu juga mampu merasakan kebahagiaan yang lebih murni daripada orang lain. Kamu bisa tersentuh oleh setetes embun di pagi hari atau merasa sangat terhubung dengan seseorang hanya melalui satu percakapan yang jujur dan mendalam. Menjadi sensitif berarti kamu memiliki radar empati yang sangat kuat. Kamu mampu memahami penderitaan orang lain bahkan sebelum mereka mengatakannya. Kamu adalah tipe orang yang akan menyadari ketika seorang teman merasa tidak nyaman di tengah keramaian, dan kamu tahu persis kata-kata apa yang bisa membuat mereka merasa diterima. Kepekaan ini adalah jembatan yang menghubungkanmu dengan sisi kemanusiaan yang paling tulus. Jadi, berhentilah mencoba untuk menjadi keras. Jangan memaksa dirimu menjadi batu agar tidak bisa terluka. Karena jika kamu menutup dirimu dari rasa sakit, kamu juga akan menutup dirimu dari cinta dan keindahan. Terimalah bahwa kamu memang dirancang untuk merasakan lebih banyak, melihat lebih detail, dan mencintai lebih dalam. Itulah identitasmu yang sebenarnya. Namun, kita juga harus jujur bahwa rasa lelah ini seringkali menumpuk tanpa kita sadari. Ia mengendap di pundakmu, di rongga dadamu, dan di sela-sela pikiranmu yang tak pernah berhenti bekerja. Jika kamu terus mengabaikan kebutuhanmu akan ketenangan, lelah itu akan berubah menjadi luka yang sulit disembuhkan. Jangan biarkan dirimu habis hanya untuk memenuhi standar dunia yang tidak pernah puas. Mulailah memberikan izin pada dirimu sendiri untuk beristirahat. Berikan waktu untuk mengosongkan kembali gelas jiwamu yang sudah penuh. Tidak apa-apa untuk menarik diri sejenak, mematikan ponsel, dan berada dalam keheningan total.
Ketahuilah bahwa mengambil jeda bukan berarti kamu menyerah pada keadaan, melainkan bentuk kasih sayang yang paling nyata kepada dirimu sendiri. Teruslah bertumbuh dengan kecepatanmu sendiri. Ingatlah bahwa bertumbuh itu adalah sebuah proses, bukan sebuah lomba untuk menjadi yang terkuat. Cukup jadilah manusia yang lembut namun tetap teguh, yang tahu kapan harus memberi dan tahu kapan harus melindungi ruang pribadinya. Kamu berharga, dengan segala sensitivitas yang kamu miliki. Pernahkah kamu berada di tengah keramaian, tertawa bersama teman-teman, namun tiba-tiba merasa ada sesuatu yang padam di dalam dirimu? Rasanya seperti baterai yang tiba-tiba menyentuh angka 1%, meninggalkanmu dalam keadaan lelah yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata mengantuk. Kamu masih di sana, fisikmu hadir, tapi jiwamu sudah mulai mencari jalan pulang, merindukan sunyi yang tidak menuntut apa-apa dari dirimu. Kondisi ini seringkali datang tanpa peringatan. Detik ini kamu merasa serius saja, namun detik berikutnya, suara di sekitarmu terasa terlalu nyaring dan interaksi sekecil apapun terasa seperti beban yang berat. Kamu tidak sedang marah, tidak sedang sedih, kamu hanya merasa penuh. Terlalu penuh oleh segala ekspektasi dan kebisingan dunia yang tidak memberi jeda untukmu sekadar mengambil napas dalam-dalam. Bagi sebagian dari kita, interaksi sosial adalah kegiatan yang menguras energi, bukan mengisi ulang. Ada jenis kelelahan mental yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur 8 jam, melainkan dengan ketiadaan suara dan ketiadaan tuntutan. Kita sering menyebutnya sebagai baterai sosial yang habis, sebuah kondisi di mana kapasitas kita untuk memproses stimulus luar telah mencapai batas maksimalnya. Saat itu terjadi, keinginan untuk menarik diri bukanlah tanda bahwa kita membenci orang lain. Ini adalah mekanisme pertahanan alami dari jiwa yang sensitif. Kita hanya butuh ruang hampa untuk mengurai kembali benang-benang pikiran yang kusut akibat terlalu banyak menyerap energi dari lingkungan sekitar selama seharian penuh. Ada rasa bersalah yang sering menyelinap saat kita ingin menjauh. Kita merasa egois karena tidak bisa terus berada di sana, atau takut dianggap tidak peduli oleh orang-orang tersayang. Namun, memaksa diri untuk tetap terlihat ceria saat energi sudah habis justru akan membuat kita semakin hampa dan rentan terhadap ledakan emosi yang tidak perlu. Kita perlu memahami bahwa menyendiri adalah bentuk perawatan diri yang sangat valid. Solitude atau kesendirian yang dipilih secara sadar adalah ruang pemulihan. Di sanalah kita bisa kembali mendengar suara hati kita sendiri yang seringkali tertimbun oleh riuhnya pendapat orang lain dan tuntutan peran yang harus kita mainkan setiap hari. Menyendiri tidak sama dengan merasa kesepian. Kesepian adalah rasa hampa karena kehilangan koneksi. Sedangkan kesendirian adalah momen penuh makna untuk membangun kembali koneksi dengan diri sendiri. Ada perbedaan besar antara terisolasi dari dunia dan memilih untuk memberi jarak agar bisa melihat dunia dengan lebih jernih. Ketika kita memberi izin kepada diri sendiri untuk diam, kita sebenarnya sedang memberikan kasih sayang yang paling jujur. Kita berhenti berperang dengan kebutuhan biologis mental kita. Kita berhenti memaksakan standar orang lain atas bagaimana seharusnya seseorang bersosialisasi, dan mulai menerima bahwa setiap orang memiliki ritme pemulihan yang berbeda. Pada akhirnya, ruang hampa di tengah riuhnya pikiran bukanlah sebuah lubang hitam yang menakutkan. Ia adalah tempat peristirahatan. Sebuah hal terkecil sebelum kita kembali melangkah menuju hiruk-pikuk dunia dengan energi yang sudah terisi penuh dan hati yang jauh lebih tenang. Bayangkan momen ketika kamu baru saja sampai di rumah setelah seharian berhadapan dengan banyak orang. Hal pertama yang ingin kamu lakukan bukanlah bercerita tentang harimu, melainkan menutup pintu kamar rapat-rapat. Kamu melemparkan tas, melepaskan sepatu, dan mungkin hanya terdiam di lantai selama beberapa menit tanpa melakukan apapun.
Rasanya seperti beban berat yang selama ini menempel di pundakmu baru saja terlepas perlahan. Ada dorongan kuat untuk mematikan semua notifikasi di ponsel. Bunyi pesan masuk yang biasanya biasa saja, tiba-tiba terasa seperti gangguan yang mengusik ketenangan. Kamu tidak ingin membalas pesan siapapun, bukan karena kamu tidak sayang, tapi karena kamu tidak memiliki sisa kata-kata untuk dibagikan. Kamu hanya ingin berhenti menjadi versi dirimu yang harus menyenangkan semua orang. Dalam diam itu, kamu mulai merasakan betapa berisiknya dunia di luar sana. Suara kendaraan, perdebatan kecil, hingga tuntutan pekerjaan yang terus menghantui pikiran. Semua itu terasa seperti gelombang besar yang menghantam pantai, dan sekarang kamu baru saja menemukan tempat berlindung di mana gelombang itu tidak bisa menjangkaumu. Disinilah kamu merasa aman. Kamu mungkin hanya ingin menatap langit-langit kamar atau mendengarkan detak jantungmu sendiri. Tidak ada yang perlu dijawab, tidak ada yang perlu dikomentari, dan tidak ada topeng yang perlu dipakai. Inilah saat di mana kamu bisa menjadi manusia yang paling jujur, yang mengakui bahwa ia sudah sangat lelah dan hanya ingin menghilang sejenak dari radar siapapun. Seringkali, momen ini datang tiba-tiba di tengah acara penting. Kamu sedang tertawa, namun tiba-tiba pikiranmu berkata, "Saya ingin pulang sekarang juga." Ada rasa sesak yang muncul bukan karena sedih, tapi karena kapasitas mentalmu sudah penuh. Kamu merasa seperti gelas yang sudah terisi air sampai ke tepinya, dan satu tetes interaksi lagi akan membuat semuanya tumpah berantakan. Keinginan untuk menyendiri ini bukanlah sebuah kegagalan sosial. Ini adalah tanda bahwa jiwamu sedang memberikan sinyal peringatan. Ia meminta waktu untuk bernapas, meminta ruang untuk mengendapkan semua emosi yang terserap, dan meminta hak untuk tidak menjadi apa-apa bagi siapapun selama beberapa jam ke depan. Kita tumbuh dalam budaya yang mengagungkan ekstroversi, di mana orang yang paling berisik sering dianggap sebagai yang paling bahagia atau paling sukses. Hal ini membuat kita sering melabeli keinginan untuk menyendiri sebagai sikap antisosial atau aneh. Kita merasa ada yang salah dengan diri kita karena tidak bisa bertahan lama dalam keramaian, seolah-olah kemampuan berinteraksi adalah sebuah lomba yang harus dimenangkan. Namun, mari kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Menyendiri bukanlah tentang menjauhi manusia, melainkan tentang mendekati diri sendiri. Saat kita memilih untuk menarik diri, kita sebenarnya sedang melakukan proses kurasi mental. Kita memilah mana emosi yang milik kita dan mana emosi yang hanya kita serap dari orang lain agar kita tidak kehilangan jati diri di tengah arus sosial. Kesendirian adalah laboratorium pribadi tempat kita mengolah semua pengalaman hari itu. Tanpa jeda untuk menyendiri, kita hanya akan menjadi pemantul dari ekspektasi orang lain. Kita akan terus bergerak mengikuti arus tanpa pernah tahu kemana sebenarnya kita ingin pergi. Maka, ruang hampa yang kita cari sebenarnya adalah ruang untuk menemukan kembali pusat gravitasi diri kita. Jadi, berhentilah melihat kebutuhan ini sebagai sebuah kekurangan. Justru, kemampuan untuk nyaman dalam kesendirian adalah kekuatan. Itu artinya kamu memiliki hubungan yang sehat dengan dirimu sendiri. Kamu tidak butuh validasi terus-menerus dari luar untuk merasa utuh, karena kamu tahu bagaimana cara mengisi energimu kembali dari dalam. Sekarang, cobalah untuk berhenti meminta maaf atas kebutuhanmu untuk menarik diri. Berhentilah merasa bersalah saat kamu harus menolak ajakan keluar atau membiarkan pesan tidak terbalas selama beberapa jam. Mengatakan tidak pada dunia untuk sementara waktu adalah cara paling tulus untuk mengatakan ya pada kesehatan mentalmu sendiri. Ingatlah bahwa kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Kamu tidak akan bisa memberikan perhatian, kasih sayang, atau energi yang berkualitas kepada orang lain jika kamu sendiri sedang berada di titik nadir.
Memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk tanggung jawab agar kamu bisa kembali hadir dengan versi yang lebih utuh dan lebih tenang. Pelan-pelan saja. Tidak apa-apa jika hari ini kamu hanya mampu berinteraksi sedikit. Tidak apa-apa jika duniamu saat ini hanya sebatas dinding kamar dan buku favoritmu. Terimalah bahwa bertumbuh itu adalah sebuah proses yang membutuhkan jeda, bukan perlombaan untuk selalu terlihat aktif. Berdamailah dengan sunyimu, karena di sanalah kekuatanmu sedang dipulihkan. Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini seperti perlombaan yang tidak ada garis finishnya? Kita bangun tidur, membuka ponsel, dan seketika disambut oleh pencapaian orang lain yang tampak jauh lebih cepat, lebih hebat, dan lebih mapan. Ada tekanan yang tidak terlihat namun terasa nyata, seolah-olah jika kita tidak berlari sekarang, kita akan tertinggal selamanya dan tidak akan pernah sampai ke tujuan. Namun, sadarkah kita bahwa rasa lelah yang menghimpit dada itu seringkali bukan karena perjalanannya yang terlalu jauh, melainkan karena kita mencoba berlari dengan kecepatan orang lain. Kita memaksakan kaki kita melangkah dalam ritme yang tidak cocok dengan detak jantung kita sendiri. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki musim yang berbeda untuk mekar, dan bahwa terburu-buru seringkali hanya membuat kita kehilangan makna dari apa yang sedang kita perjuangkan. Kita hidup di era yang memuja kecepatan. Semuanya harus instan, semuanya harus cepat, dan segala sesuatu yang lambat dianggap sebagai kegagalan atau kemalasan. Standar keberhasilan seringkali diukur dari seberapa cepat seseorang mencapai titik tertentu di usia tertentu. Akibatnya, kita menjadi asing dengan diri kita sendiri, terlalu sibuk melihat jam dinding orang lain hingga lupa mendengarkan kebutuhan tubuh dan jiwa kita yang sebenarnya sudah meminta jeda. Kenyataannya, hidup bukanlah tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan tentang siapa yang paling mampu menikmati perjalanannya. Ketika kita terlalu terburu-buru, kita hanya melihat permukaan tanpa pernah menyelami kedalamannya. Kita melihat tujuan, tapi melewatkan pemandangan. Kita mencapai target, tapi kehilangan rasa syukur. Kecepatan yang dipaksakan hanya akan membawa kita pada titik jenuh yang lebih cepat, sebuah kelelahan mental yang seringkali kita sebut sebagai kehilangan arah. Belajar berjalan pelan bukan berarti kita menyerah pada keadaan atau memilih untuk menjadi tidak produktif. Berjalan pelan adalah sebuah kesadaran untuk menentukan ritme hidup yang paling nyaman bagi diri sendiri. Ini adalah keberanian untuk berkata bahwa saya tidak perlu berlomba dengan siapapun, karena jalur yang saya tempuh berbeda dengan jalur yang mereka lalui. Menemukan ritme sendiri berarti memberikan ruang bagi jiwa untuk bernapas dan berpikir dengan jernih. Seringkali, hal-hal yang paling berharga justru ditemukan dalam kelambatan. Dalam diam, kita bisa mendengar suara hati yang selama ini tertutup kebisingan dunia. Dalam jeda, kita bisa mengevaluasi apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya sekadar tuntutan sosial. Melambat memberi kita kesempatan untuk hadir sepenuhnya di saat ini, bukan terus-menerus mencemaskan masa depan yang belum tentu terjadi atau menyesali masa lalu yang sudah selesai. Penerimaan diri dimulai ketika kita berhenti membandingkan kecepatan langkah kita dengan orang lain. Kita harus menyadari bahwa ada bunga yang mekar di awal musim semi, namun ada juga yang baru menunjukkan keindahannya saat musim gugur tiba. Keduanya sama-sama indah, keduanya sama-sama berharga. Tidak ada yang salah dengan menjadi lambat, asalkan kita tidak berhenti untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Saat kita mulai menerima ritme kita sendiri, beban di pundak perlahan akan terasa lebih ringan. Kita tidak lagi merasa bersalah saat membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami sesuatu, atau saat kita memilih untuk beristirahat ketika orang lain masih bekerja keras. Kita mulai memahami bahwa istirahat bukanlah sebuah gangguan dalam proses,
melainkan bagian penting dari proses pertumbuhan itu sendiri agar kita tidak hancur di tengah jalan. Pada akhirnya, hidup yang berkualitas bukan diukur dari seberapa banyak kotak centang yang berhasil kita penuhi dalam daftar tugas harian, melainkan dari seberapa damai hati kita saat menjalani hari tersebut. Menemukan ketenangan di tengah dunia yang terburu-buru adalah bentuk perlawanan paling lembut yang bisa kita lakukan. Ini adalah cara kita mencintai diri sendiri dengan memberikan hak bagi jiwa untuk tumbuh secara alami, tanpa dipaksa, dan tanpa rasa takut akan tertinggal. Bayangkan perasaan ketika kamu terbangun dan hal pertama yang kamu lakukan adalah memeriksa notifikasi, melihat berita tentang kesuksesan orang lain, dan tiba-tiba merasa tertinggal. Ada rasa sesak yang muncul, sebuah kecemasan yang berbisik bahwa kamu kurang maksimal, bahwa kamu terlalu lambat, dan bahwa kamu harus melakukan lebih banyak hal lagi hari ini agar tidak tergilas oleh waktu. Kita sering terjebak dalam siklus produktivitas yang beracun, di mana nilai diri kita hanya diukur dari seberapa banyak pekerjaan yang berhasil kita selesaikan. Kita mulai memaksakan diri untuk bangun lebih pagi, bekerja lebih lama, dan mengabaikan sinyal lelah dari tubuh. Kita merasa bersalah saat hanya duduk diam selama 10 menit, menganggapnya sebagai waktu yang terbuang sia-sia. Padahal, di balik semua ketergesaan itu, ada bagian dari diri kita yang sedang berteriak meminta tolong. Jiwa kita menjadi penuh dan berat karena kita mencoba menampung semua ekspektasi dunia yang terlalu berisik tanpa pernah memberi ruang untuk mengosongkannya. Kelelahan ini bukan sekadar lelah fisik yang bisa hilang dengan tidur satu malam. Ini adalah kelelahan eksistensial, sebuah rasa hampa yang muncul karena kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang bahkan kita tidak yakin apakah kita benar-benar menginginkannya. Kita berlari hanya karena semua orang berlari. Kita mendaki hanya karena semua orang mendaki, tanpa pernah bertanya apakah puncak yang mereka tuju adalah puncak yang ingin kita capai juga. Banyak dari kita yang mengalami kondisi ini tanpa menyadarinya. Kita menjadi ahli dalam berpura-pura kuat, ahli dalam menyembunyikan kecemasan di balik senyum formal, dan ahli dalam mengatakan bahwa semuanya serius saja. Namun, di dalam hati, ada rasa takut yang konstan akan kegagalan. Takut bahwa jika kita sedikit saja melambat, dunia akan melupakan kita, atau lebih buruk lagi, kita akan menyadari bahwa kita sebenarnya tidak tahu sedang menuju kemana. Ketergesaan ini seringkali membuat kita kehilangan momen-momen kecil yang sebenarnya menghidupkan jiwa. Kita makan sambil bekerja, berjalan sambil menatap layar, dan berbicara dengan orang terkasih namun pikiran kita berada di tempat lain. Kita ada secara fisik, namun absen secara mental. Kita kehilangan kemampuan untuk merasakan angin yang menerpa kulit atau aroma tanah setelah hujan, karena semua itu dianggap tidak relevan dibandingkan dengan target yang harus dicapai. Inilah titik di mana kita harus berhenti sejenak. Menyadari bahwa rasa lelah ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah dengan cara kita menjalani hidup. Bukan jalannya yang salah, tapi kecepatan kita yang tidak selaras dengan kapasitas jiwa kita. Kita perlu mengakui bahwa menjadi sensitif dan mudah merasa penuh adalah hal yang manusiawi, dan bahwa merasa tertinggal adalah perasaan yang valid, namun tidak harus menjadi kebenaran yang mendikte hidup kita. Kini, mari kita coba mengubah sudut pandang. Bagaimana jika melambat justru adalah kunci untuk melangkah lebih jauh? Bagaimana jika keberanian yang sebenarnya bukan terletak pada seberapa cepat kita berlari, melainkan pada keberanian untuk berhenti saat dunia memintamu untuk terus bergerak? Melambat bukan berarti berhenti berjuang, melainkan mengatur ulang strategi agar kita bisa bertahan dalam jangka panjang tanpa harus kehilangan kewarasan. Kita bisa mulai dengan praktik-praktik kecil yang mengembalikan kehadiran kita di saat ini. Cobalah untuk menikmati secangkir kopi atau teh di pagi hari tanpa gangguan ponsel, hanya kamu dan aromanya, merasakan hangatnya cangkir di tanganmu.
Cobalah untuk menulis jurnal, menumpahkan semua kekacauan di kepala ke atas kertas tanpa perlu mengeditnya menjadi kalimat yang indah. Atau sesederhana mengambil napas panjang, menghirup udara dalam-dalam, dan menghembuskannya perlahan sebelum memulai aktivitas, sebagai pengingat bahwa kamu masih hidup dan kamu berhak untuk tenang. Hal-hal sederhana ini mungkin terlihat tidak produktif di mata dunia. Namun bagi jiwa yang lelah, ini adalah obat yang paling mujarab. Saat kita memberikan perhatian penuh pada satu hal kecil, kita sedang melatih pikiran kita untuk tidak lagi terobsesi dengan masa depan yang belum pasti. Kita sedang mengklaim kembali kedaulatan atas waktu kita sendiri. Kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu berada di garis finish, tapi seringkali bersembunyi di sela-sela jeda yang kita ciptakan. Ketika kita mulai berjalan pelan, kita akan menyadari bahwa dunia tidak runtuh hanya karena kita mengambil jeda. Pekerjaan akan tetap ada, ekspektasi orang lain mungkin tetap tinggi, namun respons kita terhadap hal tersebutlah yang berubah. Kita tidak lagi bereaksi dengan kepanikan, melainkan dengan ketenangan. Kita belajar untuk membedakan mana yang benar-benar mendesak dan mana yang hanya terlihat mendesak, karena tekanan lingkungan sekitar. Pada akhirnya, pesan yang ingin kusampaikan adalah, tidak apa-apa jika kamu merasa paling lambat di antara teman-temanmu. Tidak apa-apa jika pencapaianmu tidak terlihat megah di mata orang lain. Karena pertumbuhan yang sejati tidak selalu terlihat dari apa yang bisa dipamerkan, melainkan dari bagaimana kamu belajar memaafkan dirimu sendiri, bagaimana kamu bangkit dari kegagalan kecil, dan bagaimana kamu tetap memilih untuk jadi orang baik meski dunia terasa tidak ramah. Jangan pernah menghukum dirimu sendiri karena tidak bisa mengikuti kecepatan orang lain. Kamu bukan sebuah mesin yang harus dipacu untuk mencapai target efisiensi. Kamu adalah manusia, dengan segala kerumitan, kerapuhan, dan keunikanmu. Berikan dirimu izin untuk beristirahat, izin untuk merasa tidak tahu, dan izin untuk tumbuh dengan kecepatanmu sendiri. Ingatlah bahwa pohon yang akarnya tumbuh paling dalam seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk menunjukkan tunas pertamanya di permukaan tanah. Sekarang, tarik napasmu sekali lagi. Lepaskan semua beban yang tidak perlu kamu panggul hari ini. Jadilah lebih lembut pada dirimu sendiri, karena kamu sudah berjuang sejauh ini dan itu sudah lebih dari cukup. Tutup harimu dengan tenang, tidurlah dengan damai, dan ketahuilah bahwa besok, kamu tidak perlu berlari. Cukup melangkah satu persatu, pelan-pelan saja, karena yang terpenting adalah kamu tidak berhenti untuk tumbuh.